Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dia Elis Listiawati, mahasiswa arsitektur UPN Veteran Jawa Timur. Pada video kali ini saya akan membuat video rekam ruang 5, yaitu menjelaskan tentang rumah tradisional. Video ini merupakan bagian dari tugas arsitektur kontekstual. Bangunan rumah tradisional yang saya ambil kali ini adalah rumah tradisional dari suku Jawa. Lebih tepatnya yang saya ambil kali ini adalah warung joglo merah putih yang ada di Surabaya. Jadi rumah joglo ini atau rumah dari suku Jawa ini bukan lagi menjadi rumah tinggal, melainkan rumah makan yang mengusung nuansa Jawa. Rumah joglo ini bukan asli terletak di Surabaya, namun baik dari eksterior dan interiornya dibawa dari Tulungagung. Dan di Surabaya hanya dirakit saja pada lahan berukuran 15 kali 100 meter persegi. Di dalam lahan seluas 15 kali 100 meter persegi tersebut terbentuklah kampung Jawa yang di dalamnya ada berbagai jenis bangunan khas Jawa, yaitu mulai dari joglo, sinom, strotong, pawon, langgar, kandang sapi, hingga gazebo. Semua yang ada di bangunan tersebut, baik eksterior dan interiornya, memiliki filosofinya masing-masing. Bangunan-bangunan tersebut memiliki makna dan juga peruntukan yang berbeda. Dimulai dari joglo yang biasanya digunakan atau dimiliki oleh jajaran kades atau sejajarnya, lalu sinom yang digunakan oleh pegawai di bawah kades dan sejajarnya. Sementara untuk strotong adalah rumah warga desa yang berada di strata paling bawah. Kemudian ada pawon, yaitu dapur, dan juga kandang sapi yang biasanya digunakan untuk tempat peliharaan sapi, dan juga ada gazebo yang biasanya digunakan untuk bersantai. Mulai dari pintu masuk yang berupa gapura yang menyatu, lalu di sebelah kanannya tampak bangunan bekas kandang sapi, kemudian ada joglo, dan di interiornya diberi tambahan berupa kendi dan juga gentong yang berisi air. Semua itu disusun sesuai dengan filosofinya. Filosofi dari joglo ada pada tiang pancangnya. Rumah joglo berbentuk bujur sangkar dengan 4 tiang pokok di tengahnya. Tiang ini disebut dengan istilah sokoguru. Lalu ada penopang tiang berupa belandar bersusun yang dikenal dengan nama tumpang sari. Dan seiring perjalanan waktu atau seiring perubahan zaman, terdapat tambahan-tambahan pada rumah joglo ini. Namun yang paling mendasar adalah rumah yang tetap berbentuk persegi. Jadi bisa beberapa kali diubah, namun rumahnya tetap berbentuk persegi. Di area ini terdapat 2 joglo dengan berbeda ukuran. Lalu di belakangnya terdapat rumah sinom dan juga rumah strotong. Seperti yang saya bilang di awal tadi, rumah sinom dan juga strotong ini adalah rumah untuk warga kasta kedua dan juga ketiga di budaya Jawa. Makna dan juga peruntukan dari ketiga bangunan ini tentu saja berbeda. Dari yang pertama, joglo. Joglo biasanya dimiliki oleh kades dan sejajarnya. Lalu rumah sinom ini untuk pegawai di bawah kades dan juga sejajarnya. Dan juga yang terakhir ada strotong, yaitu rumah warga desa yang berada di strata paling bawah. Lalu untuk bangunan tambahan lainnya seperti pawon, yaitu dapur,
lalu langgar atau bisa disebut dengan musola, dan juga ada kandang sapi, lalu ada gazebo. Perbedaan dari ketiga bangunan ini sangat terlihat pada bahan atau material yang digunakan. Seperti joglo, seluruh bangunannya terbuat dari bahan kayu jati yang kokoh. Lalu ada sinom yang terbuat dari bahan kayu jati namun campuran dengan kayu jenis lainnya. Sementara untuk strotong sendiri adalah bangunan persegi yang dikelilingi oleh penutup berupa gedek atau yaitu dinding dari anyaman bambu. Kenapa seperti itu? Karena ya perbedaan dari strata itu sendiri atau kasta itu sendiri yang menyebabkan perbedaan dari bahan bangunan yang ada. Lalu untuk interior sendiri ada tambahan seperti transportasi zaman dulu seperti cikar, dokar, dan juga becak. Dan sekarang ditambah ada beberapa sepeda motor yang sudah lawas atau jadul. Adapun ornamen-ornamen kuno yang dipajang di tempat pintu masuk seperti kendi. Kendi berisi air putih sendiri menggambarkan kehidupan orang zaman dahulu, yaitu sengaja disediakan bagi siapa saja yang membutuhkan. Dan untuk perubahannya dari awal dibangun hingga sekarang mungkin ada pada materialnya. Ada beberapa yang diganti seperti ada tambahan batu bata yang digunakan sebagai dindingnya. Ketiga bangunan utama tersebut digunakan oleh pengunjung. Pengunjung juga bisa duduk di area outdoornya, yaitu di area gazebo. Dan untuk kasir dan pemesanannya sendiri berada di rumah ketiga, yaitu rumah strotong. Dan menurut saya rumah ini sangat bagus dan juga penting untuk ada, karena pada zaman sekarang sendiri sudah jarang terdapat rumah tradisional. Kita bisa nostalgia ke zaman dahulu dan juga bisa melestarikan budaya-budaya, khususnya budaya Jawa. Sekian dari saya, terima kasih.